Nanti Ya. kalau mati belum sampai bertobat kepada Allah, maka annaru maswaakum khalidina fiha, itulah yang akan menjadi resiko kita. Jadi jangan main-main dengan masalah kemusyrikan. Karena kemusyrikan ini dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal belum sempat bertobat musyrik, maka semua doa anak cucunya itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang untuk mendoakan orang yang musyrik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Heri. Abah, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, rekan-rekan sedayanya mudah-mudahan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. mendapatkan keberkahan, dimudahkan rezekinya hari ini Amin, khususnya. amin. Ada peserta saya juga, saudara saya Rika Sulastari di Bekasi, rajin juga tuh Bah ikut. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Intinya gini Bah, ya mohon maaf apabila keluar dari yang diutarakan Abah tadi mengenai itu ya. Cuman ini sekarang tuh kan lagi viral nih, kehilangan 3 anak tuh Pak di Langkat ya. Nah intinya bahwa di situ kan banyak paranormal, termasuk ustadz-ustadz. Nah itu Bah, apa namanya, memanggil itu ini. Nah itu termasuk khususnya untuk kalangan ustadz itu termasuk musyrik atau bagaimana itu Bah, menurut pandangan khususnya dari Al-Quran gitu Bah? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heri, terima kasih pertanyaannya. Jadi inilah sesungguhnya bahwa hindari karena itu merupakan perbuatan kemusyrikan Pak. Minta tolong kepada jin, kepada paranormal, maka itu merupakan satu kemusyrikan. Nah, kalau mau minta tolong, sekarang ini kan zamannya teknologi canggih, Pak. Teknologi canggih, ada teknologi grup WA. Sekarang untuk mendeteksi, misalnya polisi itu punya alat untuk mendeteksi itu. Kemudian karena begini, apalagi tadi Pak Heri menyebutkan seorang ustadz. Nggak benar seorang ustadz itu minta tolong kepada jin, minta tolong kepada makhluk-makhluk model seperti itulah. Itu bohong saja. Mereka sama juga tidak tahu kok, sama dengan kita. Ya, jin itu sama dengan kita, nggak tahu apa-apa, sama. Ya. Cuma masalahnya di sini resikonya itu yang sangat berat. Coba bisa Bapak di surat 6 ayat 128. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, jadi itu adalah resikonya. Kalau minta tolong kepada paranormal, minta tolong kepada jin gitu. Maka yang paling berat resikonya itu di situ dikatakan annaru maswaakum khalidina fiha. Neraka itulah tempat tinggalmu dan kamu kekal di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Apalagi yang kalau tadi Pak Heri menyatakan ustadz-ustadz, maka ustadz-ustadz itu sudah harus berdakwah menghindarkan diri dari perbuatan kemusyrikan. Bukan malah ngajak untuk minta tolong kepada bangsa jin itu.
Karena itu ada dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa, Ustadz itu doa. Nah, coba kita lihat nanti mari kita lihat di surat Jin ya. Surat Jin itu surat 72 ya. Di ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Jadi ini dilarang oleh Allah. Jadi minta tolong kepada jin itu dilarang. Jadi bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan Ustadz, dengan minta tolong, itu sesungguhnya sudah sangat melanggar, karena Allah di sini sudah melarang keras jangan minta tolong kepada jin, dan bahkan diancam oleh Allah an-naru maswakum khalidina fiha, neraka itulah tempat tinggalmu dan kamu kekal di dalamnya. Dan ini maaf Pak Heri, ini banyak di kalangan masyarakat ya, apalagi di daerah-daerah itu. Bahkan bukan hanya ustadz saja, bahkan yang namanya kiai, mohon maaf ya, tentu tidak semua kiai, tidak semua ustadz, tapi ada oknum kiai, ada oknum ustadz yang juga menjadi pelopor untuk bekerjasama dengan jin-jin tadi. Padahal Allah sudah jelas di dalam Al-Quran melarang, jangan, itu dosa, nanti kamu musyrik. Allah mengancam dengan an-naru maswakum khalidina fiha. Neraka itulah tempat tinggalmu dan kamu kekal di dalamnya. Nah, kalau sudah kekal begitu kan nasib kita nanti di akhirat kan sangat berat. Berat itu resikonya, Pak. Iya, Pak. Iya. Bah? Ya. Maaf, Bah. Meskipun dia membaca ini baca-bacanya ada doa dan mungkin dari Al-Qur'an begitu, Pak. Sekalipun begitu ya, Pak? Iya, itu namanya nipu, Pak. Oh, iya. Nah, coba kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Ayat 16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Bacanya petunjuk, tapi untuk mencari ya dhalalah, kesesatan. Nah, itu banyak seperti itu. Bahkan ada orang, kan nggak apa-apa. Kalau jinnya jin Islam bagaimana? Tetap di situ tidak boleh, karena Allah itu kita kan tidak tahu. Kita tahu nggak kalau jin itu Islam apa kafir? Dari mana tahu? Iya kan? Orang alamnya aja sudah berbeda. Bagaimana kalau jin itu nipu kita? Sementara kan kita tidak bisa tahu perbuatan mereka. Iya. Jadi jangan pula berdalih, kalau jinnya Muslim bagaimana? Kalau Nabi Musa bagaimana? Analogi konyol seperti itulah sesungguhnya yang dijadikan dasar. Mereka itu mengatakan, jangan lupa bahwa Nabi Sulaiman itu mukjizat dari Allah, dan itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu, bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin, dan itu diizinkan oleh Allah. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Sementara kita ini bukan nabi, bukan apa-apa,
Tapi kita justru dilarang oleh Allah di surat Al-Jin, surat 72, ayat 6 tadi. Ya, memang itu sangat banyak Pak Heri. Kasihan itu saudara-saudara kita itu. Nanti kalau mati belum sampai bertobat kepada Allah, maka an-naru maswaakum khalidina fiha. Itulah yang akan menjadi resiko kita. Jadi jangan main-main dengan masalah kemusyrikan. Karena kemusyrikan ini dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal belum sempat bertobat musyrik, maka semua doa anak cucunya itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang untuk mendoakan orang yang musyrik tadi. Coba di surat 9 ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya, kalau sudah seperti itu kan gawat Pak itu. Iya, Bah. Iya, jadi semua kita punya anak, punya cucu mendoakan kita, sebegitu banyaknya anak cucu kita mendoakan ditolak sama Allah gara-gara perbuatan kemusyrikan itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya kita semua ya yang mendengar pengajian ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari perbuatan kemusyrikan itu. Amin. Bahkan juga ini juga pengalaman yang perlu saya sampaikan. Jadi ada juga di antara jemaah itu dia mencari hal yang seperti itu. Kemudian diisilah oleh seseorang. Ternyata setelah diisi itu dia itu merasakan tidak nyaman gitu. Badan itu nggak nyaman, terus kemudian emosi, ya, semua, ya anaknya, ya istrinya, nggak ada yang benarnya, pokoknya yang paling benar dia. Kemudian setelah dia diisi gitu, ceritanya karena merasakan ketidaknyamanan, dia datang ke yang tadi lagi supaya minta dikeluarkan gitu. Ternyata nggak bisa Pak, nggak bisa keluar. Jadi dia bisa memasukkan, tapi mengeluarkan nggak bisa. Itu. Ya alhamdulillah setelah ketemu dengan kita, bahkan setelah kita ru'yah itu, dia sombong gitu. Siapa yang bisa berani sama saya? Saya Panglima Laut Selatan, dia bilang. Nggak ada yang bisa mengeluarkan saya. Ya udah, saya kan nggak bisa ngeluarin, biar Allah yang ngeluarin gitu. Ya alhamdulillah, singkat cerita lah hasil semua setan-setannya itu keluar Pak dari tubuhnya itu. Dan begitu keluar gitu dia berjalan, saya kok kayak kapas, katanya ringan Pak, yang tadinya berat gitu, nggak nyaman. Akhirnya dia merasa, saya katanya, setelah keluar itu ringan. Akhirnya apa? Dia minta maaf sama istrinya karena banyak bertengkar sama istrinya, bahkan mau cerai sama istrinya karena ngamuk-ngamuk melulu gitu. Udah, setelah itu, setelah kita ru'ya keluar, terus kita bentengi dengan ayat-ayat Allah. Kamu dikir ini Pak, saya bilang. Satu ketika dia ngimpi. MP datang lagi, yang tadi yang namanya Panglima Laut Selatan itu datang lagi sama dia. Wah, saya mau masuk ke kamu, sudah nggak bisa lagi, dikunci itu pintunya, katanya, dia bilang begitu. Nah, jadi semuanya tidak akan ada yang menang dengan ayat-ayat Allah itu. Ya. Maka itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana orang itu misalnya seperti tadi temperamental, kemudian dia pemarah, suudzon gitu.
maka itu adalah merupakan sifat yang paling disukai oleh setan gitu. Ayat-ayat kauniyahnya itu. Nyatanya orang yang bekerja sama dengan jin itu yaitu pemarah, ya, buruk sangka, apalagi kalau sudah merasa bahwa dia itu kebal, biasanya ngelihat orang kayak semut aja gitu, maunya berkelahi aja. Itu adalah merupakan sifat-sifat setan gitu. Ya. Kenapa itu dilarang sama Allah? Jangan sampai ada di dalam diri kita, karena itulah sesungguhnya sifat-sifat setan itu tadi. Sehingga sudah tidak bisa lagi orang itu mempunyai sifat yang akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu mewanti-wanti kita, artinya mengingatkan, selalu mengingatkan, ya, jangan buruk sangka, jangan benci, jangan dendam. Itu sesungguhnya karena kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Allah ingin selalu berhubungan dengan kita dengan cara menghindarkan tadi suudzon, dengki, dendam, buruk sangka, karena itu adalah merupakan sifat-sifat setan. Dan sekaligus juga orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu akan mudah kesurupan, Pak. Coba lihatlah di ayat-ayat kauniyahnya. Ya. Pasti yang orang yang kesurupan itu sifatnya kalau tidak pemarah, pembenci, pendendam, itu suka kesurupan gitu. Karena sama dengan sifatnya ada kesamaan sifat, ya, maka dia masuk ke dalam jiwanya gitu. Tapi bagi orang yang pemaaf, kasih sayang, ya, bersabar, itu sifat yang tidak disukai oleh setan tadi, dan tidak akan bisa masuk, ya, dibentengi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barangkali itu tambahnya.